Halo, selamat malam dan selamat datang di Konspirasi Prabu bersama saya Yanupus dan pastinya Prabu Revolusi. Nah pemirsa, kalau kita lihat sepekan ke belakang ini ya, ramai banget sekali ya, banyak kejadian-kejadian di tanah air yang menjadi sorotan masyarakat. Ada yang kemarin ini baru terjadi, Verdi Sambo yang dapat diskon dan batal dihukum mati. ya ini pemerintah juga nih yang membasmi praktik judi online Mas Betul. ya, hingga informasi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 kuartal di atas 5%. Nah kita langsung saja ya, mulai konspirasi Prabu dengan informasi tentang polemik yang terjadi di ajang Miss Universe Indonesia 2023. Dan ini jadi sorotan publik. Kali ini bukan terkait prestasinya, namun adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah finalis saat sesi body checking. Para korban menyayangkan bahwa proses body checking ini dilakukan di depan banyak orang dan juga ternyata ya informasi yang kita terima dari beberapa kesaksian adalah dengan melepaskan seluruh pakaian. That sounds bad. Sounds sad, of course ya. Nah, tapi kan sebenarnya kita pertanyakan nih, bagaimana sesungguhnya prosedur body checking di ajang-ajang kecantikan itu? Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Dugaan pelecehan terjadi awal Agustus saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking yang harus dilalui oleh para finalis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu finalis telah melaporkan tindak dugaan pelecehan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Pihak pelapor mengklaim bahwa beberapa finalis ini diminta untuk membuka busana dan difoto di dalam sebuah ruangan oleh laki-laki. Saya sebagai Province Director Jawa Barat mewakili 3 orang anak-anak saya, yaitu Mutia, Jelita, juga Acit. Sangat sedih ya, waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka gitu. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Para korban menyayangkan body checking dilakukan di depan banyak orang. Sejumlah korban juga mengaku trauma akibat tindakan tersebut. Jadi kronologi pribadi dari saya sendiri, saya merupakan salah satu finalis yang awal-awal melakukan body checking. Jadi saya hanya sendiri melakukan body checkingnya. Pertama saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri yang telanjang. Saya benar-benar sangat tertekan di situ karena dilihat oleh jenis kelamin yang lain dan sangat ramai. Lalu saya disuruh untuk angkat kaki saya satu ke kursi untuk dilihat kaki saya bagaimana, bagian bawah private saya bagaimana, lalu saya disuruh muter badan. Nah di situ saya agak terganggu dan sampai sekarang saya masih overthinking, susah tidur karena mental saya masih kepikiran bagaimana mereka selalu mengurusi bagaimana kasarnya itu adalah body shaming karena menilai dari kulit saya bagaimana, lalu mereka juga
saya dipertontonkan ramai-ramai orang, and then kemudian selesai dari fitting itu saya langsung disuruh fitting evening gown, dan saya harap ke depannya tidak ada korban selanjutnya untuk dari kegiatan body checking ini. Para korban berharap polisi memanggil pihak yang bertanggung jawab, terutama dari penyelenggara, yakni PT Capella Swastika Karya, untuk dimintai keterangan. National Director and Owner Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, akan melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan. Pihaknya juga akan mengambil sikap dan tindakan yang diperlukan agar polemik ini menjadi jelas. Saya sih belum pernah ya ikut body pageant seperti ini. Kalau kamu udah Kebetulan pernah berpengalaman. Nah, itu mekanismenya gimana waktu kamu ikut pageant seperti itu? Nah, mungkin kalau untuk body checking itu ada, tapi lebih seperti tingginya, berat badannya, terus juga ukuran waist, ukuran-ukuran untuk mungkin tidak untuk sampai lepas pakaian semuanya gitu enggak? Ya. I didn't know that ada yang seperti itu juga sih sebenarnya. Tapi kita Shocking memang sih. mesti cek juga karena kan kita harus ini balance ya. Makanya kami juga akan membuka lebar-lebar bagi komite dari ajang tersebut yang ingin berbicara, mengkonfirmasi karena saya baca sudah juga membuat pernyataan di sosial media ya. Jika ingin juga memberikan pernyataan di televisi atau di media mainstream seperti di iNews, kami akan terima kapanpun Anda mau datang begitu ya, untuk mengkonfirmasi berita tersebut apakah benar atau salah. Karena banyak sekali ya Mas ya anak-anak yang mungkin yang berpotensi juga terlibat dalam kompetisi ini. Tentunya, ya, Mas, ya. tentunya. Nah, jadi semuanya harus dicek. Ya harus dicek, termasuk juga nih ketika Rocky Gerung. Rocky Gerung pada saat berbicara, melontarkan kritiknya, mesti dicek juga apakah perlu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat kasar lainnya atau bagaimana. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kasus Rocky Gerung ini kan kemarin masih terus berlanjut. Ia dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sekarang atas dugaan perbuatan melawan hukum. Ya, jadi sudah beda nih pasal yang dilaporkan atau yang digunakan. Iya. Seorang pria bernama David Tobing menggugat akademisi sekaligus aktivis Rocky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Adapun sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar 22 Agustus 2023. Sebelumnya pernyataan Rocky Gerung di kanal YouTube milik Refli Harun mendulang sorotan. Rocky dianggap telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Relawan Jokowi kemudian melaporkan dugaan ujaran kebencian ini ke polisi. Kepala Staf Presiden Muldoko mendukung penuh Rocky Gerung dilaporkan. Muldoko bahkan mengibaratkan Rocky Gerung seperti robot. Kan orang pintar, nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan ya. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Sementara itu Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritik yang dilayangkan Rocky Gerung. Rocky Gerung Pak, dilaporkan ke Baris Krim. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana Saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana PT. Usai kritikan Rocky Gerung membuat gaduh hingga menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, Rocky meminta maaf. Meski demikian, Rocky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam
Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Tidak hanya menyentil Presiden Jokowi, Rocky Gerung juga menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga baca pres Partai Perindo. Rocky menganggap Ganjar gagal memimpin Jawa Tengah, tapi malah akan mencalonkan diri sebagai presiden. Menanggapi hal ini, Ganjar Pranowo tak ambil pusing. Ganjar meminta Rocky Gerung berbicara yang baik dan menghormati semua. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf atas kritikan terhadap Presiden Jokowi, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan ujaran kebencian Rocky Gerung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jadi kasus ini udah siap disidangkan nih Mas, 23 Agustus mendatang. Apa mungkin Mas mau ngundang Rocky Gerung dulu ke sini? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak, tapi yang paling penting adalah untuk pemirsa di rumah dan juga masyarakat Indonesia. Memang begini, kritik itu perlu. Ya, pemerintah perlu watchdog, perlu kritik. Namun demikian kan ada etika. Saya termasuk orang yang melihat bahwa kritik tidak perlu dilontarkan dengan kasar. Ya, bisa dengan fokus pada substansinya dan tidak menggunakan kata-kata yang bisa menyinggung ataupun juga kata-kata yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kenapa? Karena potensi untuk kemudian berujung pada meja hukum menjadi terbuka atau ada undang-undang ITE, ada undang-undang ujaran kebencian, ada undang-undang membuat kehebohan atau saya lupa ya nama undang-undangnya apa, dan banyak sekali pasal-pasal yang bisa digunakan begitu. Nah, lebih baik ya untuk tidak masuk ke dalam meja hukum itu, lebih baik kita ikuti etika dan budaya yang ada di Indonesia begitu. Top banget Mas Pro, pokoknya boleh kritik tapi berdasarkan substansinya ya Mas ya, tidak kemana-mana dan harus sopan. Nah, kita masih ada informasi lainnya ya Mas ya. Pasti. Kita ya. jeda dulu, Konspirasi Prabowo akan segera kembali, usai jeda. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Lagi-lagi Sambo CS membuat geger publik. Kali ini dia batal dihukum mati setelah Mahkamah Agung membatalkan vonisnya. Dan kini Kejaksaan Agung menunggu salinan lengkap dari putusan kasasi Verdi Sambo CS. Ya, ini kalau komentar dari netizen nih katanya ada diskon Agustus besar-besaran gitu. Apa tuh? Diskon Agustusan Mas, diskon ya? dari seumur hidup, dari hukuman mati jadi seumur hidup, dari 20 tahun jadi 10 tahun. Nah, ini juga kalau dibilang ada diskon 88 nih, kayak di e-commerce gitu ya Mas ya. Saya sih nggak tahu ya. Nggak tahu ya, nggak pernah ikut-ikutan ya. Nggak pernah ikut-ikutan, tapi yang pasti adalah bahwa Mahkamah Agung ya pemirsa membatalkan vonis hukuman mati Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam putusan itu kita sama-sama tahu bahwa Sambo itu divonis menjadi hukuman seumur hidup. Kejaksaan Agung saat ini menunggu salinan lengkap dari putusan kasasi Verdi Sambo CS. Selanjutnya, Kejagung akan menyampaikan sikap resmi perihal kasus tersebut. Kami akan menunggu proses selanjutnya adalah pengiriman salinan putusan secara utuh dan lengkap dan akan kami pelajari. Ya. Tapi ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Apakah sikapnya ke depan seperti apa? Ya. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Ya. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana.
Belum hilang dari ingatan, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan tersangka Ferdi Sambo CS. Persidangan demi persidangan dihadapi para pelaku, hingga akhirnya vonis pun dijatuhkan kepada semua pelaku. Ferdi Sambo divonis hukuman mati untuk kasus tersebut. Tak terima divonis mati, Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya mengajukan banding. Bukan mendapat keringanan, pengadilan malah memperkuat vonis mati Sambo. Tak berhenti di situ, Ferdi Sambo pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung. Atas ajuan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan kepada Sambo. Dalam putusan kasasi itu, Sambo divonis hukuman seumur hidup. Terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH, putusan PN, pidana mati, putusan PT, menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Oke, sekarang kita berbicara tentang LRT ya pemirsa semua. Ini adalah satu proyek yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh publik terutama di ibu kota. Nah, kita tahu bahwa LRT ini sekarang masih dalam tahap uji coba, namun kemudian kemarin menjadi sorotan karena long span atau jembatan lengkung yang kita sama-sama lihat ya di jalanan ibu kota itu dinilai salah desain. Sehingga long span tersebut dianggap tidak sesuai dengan perencanaan awal. Nah, tapi begini ya, karena ini proyek pertama, Presiden Jokowi pun memberikan pernyataannya dan menganggap bahwa ini adalah hal yang wajar dan juga bisa langsung diperbaiki. Nggak usah ribut-ribut soal kesalahannya, karena toh ini merupakan sebuah karya yang dimana engineer atau insinyur lokal bangsa sendiri yang mengerjakannya. Nah, bicara tentang kecepatan, katanya kecepatannya kalau di lengkungan itu nggak bisa cepet tuh ya, jadi harus pelan-pelan. Kalau cepet kayak roller coaster dong, Master, ya kan? Tapi juga sebetulnya kalau mau cepet-cepet di lingkungan memang mau apa juga gitu kan. Jadi ya oke bahwa ini menjadi sebuah bahan evaluasi, tetapi yang paling penting sebetulnya bagaimana nanti memanfaatkan ya satu proyek atau satu karya ini untuk kepentingan publik sehingga betul-betul bisa difungsikan dengan lebih maksimal. Iya benar sekali, dan bahkan kata Menteri BUMN Erick Thohir ini juga katanya adalah hal yang wajar karena LRT bukan MotoGP katanya gitu ya. Rangkaian kereta Light Rail Transit LRT Jabodebek saat ini masih dalam tahap uji coba sebelum peresmian pada 18 Agustus 2023 mendatang. Proyek LRT kini mendapat perhatian bukan hanya antusias penumpangnya, namun karena desain jembatan lengkung atau long span yang dinilai salah dan tidak sesuai perencanaan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menilai perlu ada yang diperbaiki. Pasalnya, long span LRT Gatot Subroto Kuningan membuat laju LRT melambat di 28 km per jam dari normalnya 80 km per jam. Sementara terkait kesalahan desain long span LRT, Presiden Joko Widodo angkat bicara saat melakukan uji coba ketiga pada 3 Agustus 2023 lalu. Menurut Presiden, karena ini proyek LRT pertama, sehingga jika ada koreksi dan evaluasi maka harus diperbaiki. LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki.
Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut komentar mengenai hal ini. Erick mengatakan perbaikan jalur LRT Jabodebek sudah selesai dilakukan. Menurutnya kecepatan LRT yang hanya 20 km per jam saat menikung adalah hal yang wajar. Dalam masa uji coba ini, masyarakat sudah bisa menaiki LRT dengan tarif Rp1 sejak 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Nantinya, LRT Jabodebek akan dikenakan tarif resmi sebesar Rp5.000 untuk 1 km pertama dan selanjutnya masyarakat dikenakan tarif Rp700 setiap kilometer berikutnya. Ada 18 stasiun LRT Jabodebek yang nantinya akan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk memudahkan masyarakat dari dan menuju stasiun LRT. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan jeda pemirsa, berikutnya kita akan bahas tentang judi online yang kembali merebak, sepertinya susah untuk dibasmi. Padahal kerugian masyarakat dari judi online ini mencapai 27 triliun rupiah. Ya, dan selain ini juga kita akan ada Menkominfo yang akan membeberkan perang melawan judi online. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, pemerintah ini sekarang lagi gencar-gencarnya perang melawan judi online. Salah satunya kemarin Menkominfo yang baru, Budi Ari, memblokir lebih dari 800 situs judi online yang berada di ruang internet Indonesia. Menkominfo juga memblokir aplikasi judi online, ada Hicks Domino Island dan juga beberapa aplikasi ataupun juga situs judi online yang lainnya. Jadi sekarang udah nggak bisa diakses lagi ya Mas ya? Udah nggak ada alasan di meeting main games ya? Bukan hanya game, tapi judi online ini penting juga beda ya. Yang paling penting sebetulnya begini juga, ini bukan hanya menghapus sekedar menghapus, tapi yang paling penting adalah bagaimana mencegah situs-situs yang baru itu muncul. Karena yang namanya teknologi itu kan cepat. Nah, bagaimana Kominfo perlu atau memiliki tim ya yang betul-betul bisa melakukan upaya untuk membasmi judi online dari Republik ini. Karena kerugiannya besar banget. Besar banget. Ya Per hari aja katanya 2,2 triliun rupiah. Ya, Mas, ya? Jadi apa berapa? 27 triliun 27 triliun loh, kan makanya lebih besar lagi. Makanya penting sekali menurut saya ya ini untuk terus dilanjutkan oleh Kominfo dan pastikan bahwa judi online itu hilang. Ya, jadi yang masih main hati-hati loh ya. Dari bumi Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran sebanyak 886.000 lebih situs judi online atau judi slot yang berada di platform internet di Indonesia dalam kurun waktu Juli 2018 hingga Agustus 2023. Pemblokiran tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberantas judi online yang dapat merugikan baik dari sisi finansial maupun orang lain hingga terjadinya tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Selain pemblokiran situs judi slot tersebut, Kominfo juga memblokir aplikasi Hicks Diamonds Island yang diduga memfasilitasi judi online sehingga tidak dapat diakses melalui Play Store maupun App Store. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebutkan selama dirinya menjabat setelah memblokir sebanyak 42.000 situs judi yang setiap harinya memblokir 1.500 hingga 2.000 situs judi online. Upaya nyata yang telah kami lakukan adalah dengan melakukan pemutusan akses dan takedown atas aplikasi Hicks Domino Island di Google Play Store dan Apple App Store. Ini sudah kami lakukan. Sekarang tidak ada lagi Hicks Domino Island di Google Play Store dan Apple Play Store. Kami juga telah melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa, termasuk yang menyerupai aplikasi game. Sejak bulan Juli tahun 2018 sampai 7 Agustus kemarin 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan takedown terhadap 886.719 konten perjudian online.
Selain itu, Kominfo juga mengingatkan agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memberantas judi slot atau online lantaran dapat merugikan diri sendiri hingga orang lain. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Nah, sementara itu ada fakta menarik dari persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo terkuak di persidangan bahwa ada hasil percakapan antar pejabat Kominfo yang meminta pendampingan proyek untuk tidak diceritakan ke tenaga ahli lainnya. Iya, ini juga terungkap katanya ada frasa keep silent nih. Kita langsung lihat aja informasinya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza. Hakim bertanya terkait isi percakapan dengan frasa keep silent kepada salah satu tenaga ahli proyek, Mariulis. Yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih, karena PM itu ada 14 orang. Sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini. Seperti itu yang mulia. Nyatanya 2 perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhir-akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender. Hai, Feryandi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum saya. Iya, makanya itu coba ke Mariulis lagi. Saksi menyebut diperintahkan salah satu terdakwa yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif untuk membentuk tim teknis pendamping di keluar tim yang sudah dibentuk. Hakim kemudian mencurigai tujuan pembentukan tim. Adapun dalam kasus ini negara diduga dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Bagaimana kronologi saudara sehingga saudara ditunjuk menjadi konsultan. Sementara itu, ratusan ribu keanggotaan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang dihentikan sejak 1 Agustus yang lalu. Langkah tersebut diambil untuk menghindari defisit anggaran di wilayah tersebut. Iya, tapi ini berpengaruh nggak ya Mas dengan pelayanan BPJS-nya sendiri? Ya, saya tidak tahu ya, semoga tidak berpengaruh karena kan yang jelas pelayanan BPJS ini harus terus berjalan untuk publik dan itu merupakan sebuah pelayanan yang tidak bisa berhenti. Kita tidak pernah tahu kapan publik membutuhkan layanan ataupun juga jasa dari BPJS ini. Iya, kita juga berharap terus ya semoga bisa tetap memberikan layanan yang terbaik nih khususnya bagi masyarakat kecil. Kita saksikan informasinya. BPJS Kesehatan menonaktifkan 679.000 lebih peserta penerima bantuan iuran di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2023 lalu. Ini artinya warga harus membayar biaya rumah sakit seperti masyarakat umum lain. Penghentian iuran BPJS Kesehatan bukan tanpa alasan. Menurut pihak rumah sakit, kebijakan ini adalah upaya mengurangi defisit anggaran akibat tagihan yang tidak tepat sasaran. Alhamdulillah tidak ada masalah. Secara faktual di lapangan itu mereka memahami karena memang statusnya tidak bisa dibuka di komputernya RSSA sehingga memang tidak bisa diberikan pelayanan. Sedangkan yang emergensi tetap kita lihat. Sebelum 1 Agustus itu kita evaluasi tentang kepesertaan BPJS dengan forum komunikasi tingkat kabupaten. Kemudian ternyata memang terjadi banyak tagihan yang di luar ekspektasi yang mungkin akan nantinya berpengaruh pada beban anggaran dari Kabupaten Malang. Penonaktifan peserta PBI berkaitan dengan pemutakhiran data kemiskinan. Diharapkan setelah mendapatkan data akurat, bantuan iuran BPJS bisa diterima oleh masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapat bantuan itu sendiri dari pemerintah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Ada informasi yang baru-baru ini mengkhawatirkan di mana peserta Jambore Dunia 2023 harus dievakuasi karena ancaman topan Kanun yang menghantam bumi perkemahan di Jeolla Utara, Korea Selatan. Ya, cuaca buruk juga membuat ratusan peserta Jambore Dunia 2023 itu jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi terakhir ada informasi nih Mas, katanya pemerintah dari Korsel ini ingin mengundang BTS untuk tampil nih, menghibur semua peserta dari Jambore. Oh gitu ya, ya coba nanti kalau memang kejadian kita akan beritakan juga untuk pemirsa. Ancaman topan Kanun menghantam bumi perkemahan di Jeolla Utara, Korea Selatan. Sebanyak 36.000 peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan harus dievakuasi. Imbas potensi topan Kanun yang diprediksi terjadi mulai 9 hingga 10 Agustus 2023. Puluhan ribu peserta Jambore dari 156 negara direlokasi ke berbagai tempat, salah satunya ke Seoul. Selain itu, pemerintah setempat juga menyiapkan 1.000 bis untuk merelokasi para peserta. Selain topan Kanun, Jambore di Korea Selatan juga sempat didera panas ekstrim. Akibatnya, sekitar 400 peserta dilarikan ke rumah sakit dengan gejala ringan seperti sakit kepala dan kelelahan. Bukan hanya itu, kontingen pramuka dari Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura memutuskan untuk menarik diri dari acara tersebut. Sementara Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Atiko Supriyanti, menyempatkan diri berkunjung ke area perkemahan Jeolla Utara, Korea Selatan untuk memastikan kondisi para kontingen Indonesia. Tantangan utama para peserta Jambore di Korea Selatan, ketika saya datang ke sana itu suhunya berkisar antara 39-40 derajat ketika siang hari. Tetapi adik-adik ketika saya tanya itu bagaimana kondisi mereka, tapi mereka bilangnya semangat karena memang salah satu pendidikan yang diberikan kepada pramuka itu adalah mereka memiliki soft skill ya, memiliki soft skill. Jadi ketika ada sesuatu tantangan bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan baik. Dalam unggahan di media sosialnya, Atiko sempat berpartisipasi dalam sejumlah agenda Jambore Dunia 2023 di tengah suhu panas ekstrim yang mencapai 40 derajat Celcius. Sedangkan Presiden Joko Widodo memastikan kondisi panas ekstrim tidak membahayakan kontingen Indonesia yang berjumlah 1.500 pramuka. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, kepada kedutaan besar kita untuk selalu memonitor, selalu memantau. Dan sampai saat ini tidak ada yang disampaikan itu membahayakan dan kita harus membawa pulang kembali. Hingga kini kegiatan yang dirancang hingga 12 Agustus mendatang ini masih berlangsung di tengah cuaca panas yang menjadi tantangan kontingen Indonesia dalam event internasional itu. Baik, Konspirasi Prabu akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, ini setelah sebelumnya sempat ramai ya karena uji coba SIM motor, praktik SIM-C yang dinilai cukup rumit, pada akhirnya menuai ya kritikan dari publik dan juga sempat viral. Nah sekarang Korlantas Polri mengganti lintasan uji praktek SIM-C, menyusul memang banyak yang mengeluhkan karena sulitnya uji SIM-C. Kamu udah pernah belum? Pernah. Praktek ujian SIM-C udah pernah? Pernah, susah sih. Mas Iya. pernah Saya ya sih pasti. pernah lolos, alhamdulillah. Pernah tapi lolos tapi tidak oke. mudah Tidak memang mudah ya. Nah kemudian ini kan dibandingkan dengan ujian motor di beberapa negara yang lain dan ternyata kita paling rumit Paling begitu. rumit ya. Mungkin Nah, karena jalanan di sini juga rumit kali ya Mas ya. mungkin kita banyak jalan tikus, jadinya iya, dilatih benar. dari sejak awal. Benar. Nah yang jelas bahwa sekarang ini sudah berubah nih pemirsa, lintasannya dirubah dan kalau saya lihat sekilas sih memang lebih sederhana dan saya pikir itu lebih tepat guna ya karena
bagaimana menggunakan motor, menguji bagaimana menggunakan motor untuk tahu kapan mengerem, kapan berhenti, bagaimana caranya ke kanan dan ke kiri dan juga seterusnya. Ya bahkan ini ya Mas ya, Pak Kapolri aja kemarin sempat mengeluarkan statementnya katanya kalau orang yang udah lulus uji coba SIM C ini katanya bisa ikutan jadi sirkus gitu katanya. Bisa jadi atau bahkan masuk MotoGP sekalian jago naik motornya. Iya bisa jadi ya. Yuk. Coba kita lihat liputannya ya pemirsa. Korlantas Polri resmi telah mengganti lintasan uji praktek SIM C setelah adanya keluhan dari pemohon dan juga kritikan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Pemohon SIM keluhkan lintasan yang terlalu sulit untuk dilalui. Ini udah ujian yang keberapa Mas? Udah yang ketiga. Oh udah yang ketiga. Sebelumnya gagal? Gagal katanya, tapi menurut saya sih ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Gagalnya karena apa tahu, Amal? Katanya kaki saya ke kanan. Iya. Tadi saya lihat sih. Emang refleks gitu. Emang refleks. Gara-gara pas juga tadi. Tadi yang pas putaran yang 8 yang paling susah ngambil yang ya paling susah nih praktek yang mana? Yang angka 8. Angka 8 ya paling susah. Kini lintasan uji praktek SIM dari yang semula berbentuk angka 8 dan zigzag dengan lebar 1,5 meter menjadi lintasan dengan variasi pola seperti huruf S dengan lebar 2,5 meter pada 7 Agustus 2023 kemarin. Lintasan ini mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag atau disebut juga slalom. Aturan ini telah diberlakukan di seluruh satuan penyelenggara administrasi. Lapangan ujian praktek untuk SIM, di mana ada beberapa perubahan yang tentunya diantaranya adalah uji pengereman atau untuk kemudian ujian untuk uji U-turn, kemudian perubahan ujian yang dari angka 8 menjadi S, kemudian juga ada uji untuk pengereman dalam rangka menghindari. Perubahan lintasan ini juga disambut oleh masyarakat Bangkalan, terutama ibu-ibu yang sudah berkali-kali gagal saat praktek uji SIM. Dengan lintasan baru ini, peserta ujian bisa langsung lulus. Itu sangat dipermudah sekali, saya 1 kali percobaan langsung lulus. Daripada yang tes sebelumnya, yang ada zigzag dan angka 8, saya belum lulus di tes itu. Diharapkan dengan perubahan lintasan ini, warga akan lebih antusias untuk mendapatkan surat izin mengemudi dan tidak khawatir akan gagal saat ujian praktek. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kalau berkelok-kelok gitu ujiannya orang ribet, senangnya yang jelas-jelas aja. Kayak sama apa dalam tuh? hubungan gitu ya Mas? Bukan hubungan, kamu tuh karanya hubungan aja. Saya mau komentarin tentang koalisi politik yang masih berkelok-kelok sampai sekarang belum jelas kemana arahnya. Makanya banyak yang protes, diperjelas dong seperti apa koalisinya. Sebentar lagi udah mau pemilu loh ya. Jadi arah koalisi parpol-parpol seperti misalnya PKB, juga Golkar, sampai sekarang ini kan masih bimbang. Meski masih gabung di koalisi lamanya, tapi juga ada banyak nih pemirsa isu-isu tak sedap di koalisi keduanya yang mengemuka ke publik. Apalagi pasca pertemuan keduanya dengan PD Perjuangan. Apakah akan bergabung dukung Ganjar Pranowo atau seperti apa? Coba kita lihat ya seperti apa hubungan kedua partai yang sudah membaik atau seperti apa? Iya, ini kita lihat aja mana Pilpres ini udah dekat ya Mas ya, kayak Mas bilang tadi udahlah jangan lama-lama. Mas kan sering bilang gitu ya, jangan lama-lama, langsung tentukan saja gitu ya. Coba kita lihat ini dia informasinya. Isu koalisi antara PDIP dan PKB terus bergulir. PDIP pun menyambut baik bila PKB bergabung dan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada 2024 nanti. Hubungan PDIP dan PKB pun selama ini saling melengkapi, baik secara ideologi maupun basis kultural pembentukannya. Kalau pilihan yang ditawarkan oleh Prabowo tidak ada nama Muhaimin, kita check out. Kita check out. Kita udah jelas. Kenapa kita dari awal dengan Gerindra itu bisa? Karena kita ingin menggabungkan dua kekuatan, yang satu TNI, yang satu sipil, yang satu punya tradisi santri, yang satu kelompok tertentu dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat enak gitu untuk
Saya dulu direktur tim kampanye nasional, Pak. Ini konsultan saya, sehingga saya tahu persis nanti akan ngomong apa, Pak. 12 bulan ke belakang itu, kalau itu tiba-tiba udah dikawinkan, ini disatuin, pacaran pun nggak jelas apakah itu pacaran atau apa, sehingga kita bertanya, sebenarnya Prabowo tuh suka nggak sih ke kita gitu? Jangan-jangan sudah tidak ada suka sama sekali di hati. Nah, tapi kita ini statementnya keluar dari hati. Keluar dari hati. Ini segala sesuatu yang spontan pasti keluar dari hati. Nah, makanya saya minta terus dari seluruh jajaran DPP itu semua sekarang komunikasi intensif. Sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2023, Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pertemuan Puan dengan Muhaimin digelar secara tertutup. Usai pertemuan, Caimin pun tak menampik adanya pembahasan tentang 2024. Silaturahmi ini juga harus dilakukan supaya nanti pesta demokrasinya tuh damai, nggak kemudian ada sekat-sekat dan lain-lain sebagainya. Jadi dan pembicaraan ini akan tetap kita lakukan secara intensif sampai ya tadi Caimin mengatakan bahwa sampai bulan Oktober, kemudian November tanggal 4 itu insya Allah kita akan mengumumkan siapa capres dan capres beserta daftar DCT bagi semua bacalek yang sekarang namanya ada. Jadi itu masih panjang, masih banyak harus kita lakukan. Namun saya meyakini nggak ada yang pernah salah melakukan silaturahmi. Hingga kini Partai Golkar belum menentukan arah koalisi Pilpres 2024. Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Pada bulan Agustus ini, Partai Golkar akan berencana mengumumkan kemana arah koalisi Pilpres 2024 sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus. Saat ini, Partai Golkar masih tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang Presiden Jokowi pimpin. Pada pertemuan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyatakan dalam pertemuan tersebut membahas mengenai Indonesia ke depan. Dengan berbagai hal, ada yang sifatnya keseluruhan, artinya secara prinsip selama ini Partai Golkar dan PDIP telah bersama-sama di pemerintahan Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan dengan Ibu Puan saya sama-sama di parlemen, sama-sama di kabinet, dan tentunya sudah saling mengetahui dan selama ini juga hubungan antara pemerintah melalui saya dan Ibu Puan selaku Ketua DPR sangat baik. Dalam kesempatan ini, PDIP berharap kebersamaan dengan Golkar dan PKB terus berlanjut di kepemimpinan selanjutnya. Terlebih ketiga partai tersebut sudah bersama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari tim liputan iNews melaporkan. Semoga segera ada kabar baik ya tentang kejelasan kemanakah Golkar dan juga PKB akan merapat. Karena tentunya ini juga bagus untuk para caleg dan juga konstituen dari kedua partai tersebut ya, punya kejelasan. Nah, ada juga kabar baik yang lain pemirsa dari sektor ekonomi kita. Nah, laporan Badan Pusat Statistik yang merilis laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2023 ternyata tumbuh positif di level 5,17%. Nah, kita tuh jadi salah satu negara G20 yang tumbuh di atas 5% bareng India dan juga Tiongkok. Ya, jadi sesuatu achievement yang luar biasa juga ya Mas ya pastinya ya, dan ini senang sekali pastinya kita mendengarnya, semoga terus tumbuh dan pastinya kedepannya perekonomian kita ini akan lebih baik lagi. Pastinya. Pastinya banyak banget. Pastinya. Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2023 sebesar 5,17%, capaian yang tumbuh positif di tengah gejolak ekonomi global. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masuk dalam 3 negara anggota G20 yang tumbuh di atas 5% bersama dengan India dan Cina. Jokowi juga menekankan bahwa daya saing Indonesia telah meningkat 10 peringkat menjadi peringkat 34 dari peringkat 44. Dan kenaikan peringkat ini merupakan yang tertinggi di dunia. Dan sudah tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 itu yang tumbuh di atas 5% itu hanya Indonesia, India, RRT.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun merasa senang atas capaian perekonomian di kuartal 2 ini. Dalam akun media sosialnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluapkan rasa senangnya dengan kata-kata yang tegas. Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini sudah sangat baik di tengah kondisi ekonomi global yang lesu. Pencapaian ekonomi positif ini tercatat 7 kuartal berturut-turut. Ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%, di mana kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 ini ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 5,23% secara tahunan, serta daya beli masyarakat terus terjaga dengan tingkat inflasi yang terus menurun. Di sisi lain, pencapaian positif juga didukung oleh kebijakan struktural dan insentif pemerintah untuk mendorong investasi yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Iya, konspirasi Prabu kali ini ditutup dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif nih Mas. Luar biasa nggak? Iya dong, mudah-mudahan ya dengan indikator ekonomi yang semakin membaik. Yang paling penting juga sekarang bukan hanya indikatornya tetapi juga bagaimana kesejahteraan ini bisa tersebar merata. Semuanya bisa mendapatkan dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini. Yang kaya tetap kaya, yang miskin jadi kaya. Jadi kaya. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Yanupus, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya, episode-episode berikutnya ya, maksudnya dengan pastinya narasumber dan juga informasi menarik. Bye!